Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya kedatangan motor Beat FI dengan kendala ketika ditarik gas motornya malah berbed kayak ngempos seperti itu ya teman-teman. Jadi setelah digas pelan-pelan diurut baru dia bisa jalan ya seperti biasanya, tapi kurang tenaganya ya. Jadi salah satu penyebabnya itu bisa disebabkan oleh tekanan full pump yang kurang maksimal. Nah langsung saja kita cek ya teman-teman. Di bagian full pumpnya kita buka dulu untuk covernya menggunakan obeng plus untuk baut skrupnya. Kemudian tinggal kita cek tekanan full pumpnya menggunakan tester. Kemudian kita kunci kontak on kan seperti ini ya, kurang lebih 3 kali ya, 3 kali on off. Nah dan ternyata tekanan full pumpnya berada di bawah 20 psi ya teman-teman. Ini sangat lemah sekali ya. Jadi pantesan motor ketika ditarik gas itu berbed kayak kehabisan bahan bakar, disebabkan oleh tekanan full pump yang sudah lemah. Nah ketika dihidupkan seperti ini bisa hidup ya, motor tetap bisa hidup, cuman kurang responsif ketika akselerasi dan kurang tenaga. Nah ini kondisi setelah dihidupkan, kita off-kan lagi. Langsung saja kita eksekusi, kita melakukan pengecekan dan perbaikan ya. Kita sediakan kunci 10T ya. Kita buka di bagian mur dan platnya seperti ini 4 biji, kemudian soket-soketnya nanti kita lepaskan. Sediakan saja obeng min ya untuk mencongkel di bagian filternya supaya mudah saat melepaskannya. Nah kita simpan di tempat yang aman supaya tidak hilang. Kemudian cabut soketnya, tinggal kita angkat. Nah setelah kita angkat seperti ini, nah pakai tangan juga bisa. Kalau misalkan agak susah bisa dicongkel menggunakan obeng min. Dan berhati-hati saat proses pembongkarannya, pelan-pelan saja. Nah kemudian kita lepas dulu bagian filternya ya. Kita congkel, kita putar menggunakan tangan seperti ini. Kemudian o-ringnya kita pisahkan dulu. Nah kemudian di bagian kabelnya jangan sampai tertukar ya, ada merah hitam. Jadi perlu diingat ya, yang sebelah kiri hitam merah itu untuk dinamo rotak, untuk yang kanan hitam merahnya untuk pelampung bensin. Kemudian sediakan obeng min ya, mau 3 biji, mau 2 biji, mau 1 biji juga bisa, tapi yang lebih mudah 3 biji seperti ini. Nah kita congkel secara perlahan baru bisa kita lepaskan, dan sangat mudah sekali kalau menggunakan 3 obeng min kecil. Kemudian tinggal kita lepas di bagian dinamo ataupun ini namanya rotak ya. Nah di sini untuk rotaknya sudah dikasih seal tip seperti ini ya. Apa gunanya ya, padahal ada o-ringnya. Nah kita lepaskan saja. Kemudian setelah saya cek di bagian full pump itu sudah pernah diakali ya. Kalau misalkan belum diakali bisa kita akali, tapi di sini sudah diakali ya. Nah jadi di sumbat bagian lubangnya itu ya, itu untuk jalur ketika pompa melebihi batas, jadi dia mengeluarkan mengeluarkan bensin ataupun bahan bakar dari situ. Kita lepas saja bautnya. Dan ini untuk karetnya salah pemasangan ya, jangan seperti ini terbalik ya teman-teman. Salah, ini bukan seperti ini pemasangan karetnya. Nah kemudian tinggal kita ganti rotaknya ya, menggunakan rotak yang baru. Namun di sini saya menggunakan rotak yang lokal supaya harganya terjangkau ya, 120 sampai dengan 130 ribu sudah bisa hidup lagi motornya dengan normal. Oke kita pasang, kemudian kabelnya kita lepaskan dulu. Di sini ada tanda min dan plus ya, yang min itu warna hitam dan yang plus itu warna merah. Jadi tidak bakalan salah ya teman-teman, karena di bagian rotaknya juga ada tandanya. Nah seperti ini kondisi dan pemasangan sekunnya, jangan sampai salah posisi supaya mudah. Kita pasangkan o-ring yang besar di bagian atas seperti ini ya, nggak perlu dikasih seal tip. Nah dan untuk sumbatan yang tadi udah saya lepas ya, tinggal kita pasangkan saja. Nah seperti ini, tinggal kita tarik di bagian kabelnya. Tuh dia udah tidak ada sumbatan lagi ya. Kita cabut lagi kalau misalkan ganti rotak yang baru. Kecuali tadi belum diakalin ya. Kalau tadi belum diakalin saya akalin seperti itu. Tapi karena ini sudah diakalin dan
dan lemah kembali rotaknya, jadi saya ganti yang baru karena sudah tidak bisa diakalin. Nah, kita paskan, masukkan seperti ini, kemudian pasang o-ring, kemudian pasang filternya. Kalau mau diganti filternya sekalian boleh. Dan ini pun untuk meminimalisir keuangan, jadi tidak diganti karena rotaknya ini juga kasbon ya teman-teman. Tidak apa-apa di kasbon juga, yang penting kita bisa menolong orang ya. Oke, kita pasang bagian kabelnya jangan sampai terbalik ya. Hitam, kemudian merah, rotak dulu ya, kita pasangkan kabel rotaknya. Kemudian tinggal kita pasang bagian kabel pelampung bensin hitam merah. Jadi perlu diingat, hitam merah ini semua sama di motor Matic Honda, mau Vario, mau PCX, mau Beat ataupun Scoopy, sama ya cara pemasangannya seperti ini. Oke, dan ini pun sudah terpasang, langsung kita pasang o-ringnya. Nah, kita pasang o-ring yang kecil dulu. Nah, dan ini o-ringnya sepertinya sudah menggunakan tutup klep Jupiter ya, bisa menggunakan o-ring tutup klep Jupiter. Kalau misalkan yang originalnya itu sudah mekar ya, kalau misalkan udah membesar karetnya itu susah dimasukinya ke dalam tangkinya ya, jadi harus diganti kalau si karetnya udah membesar. Oke, jadi seperti ini ya, tinggal kita pasangkan dan dipegang karetnya supaya tidak lepas ke bawah. Kita masukkan dulu di bagian pelampungnya, baru filter, kemudian kita dorong dan tekan ke bawah seperti ini sambil dipaskan ya. Nah, dipaskan posisi full pumpnya. Setelah pas, tahan, kemudian kita pasang bagian plat dan murnya, baru tinggal kita kencangkan secara bertahap ya. Nah, kita gunakan kunci 10, pasti teman-teman juga bisa melakukannya di rumah ya. Nah, jadi salah satu penyebab misalkan teman-teman nggak bisa memasukkan full pump ke dalam tangki itu disebabkan oleh karetnya yang sudah mekar ataupun membesar, jadi harus diganti kalau misalkan sudah besar. Meskipun dikasih oli ataupun gemuk juga kadang kurang ya, masih tetap bocor karena terlipat. Nah, setelah masuk seperti ini kita goyang-goyang karena tangkinya masih penuh, jadi usahakan digoyang-goyang dulu supaya kita bisa melihat kebocoran. Kalau misalkan ada kebocoran berarti karetnya melipat ya. Nah, dan ini pun sudah tidak ada kebocoran. Tinggal kita tes lagi ya. Kunci kontak di on off kan kurang lebih 3 kali, kemudian tinggal kita hidupkan motornya. Nah, kunci kontak yang kedua udah nyampe 42 PSI. Nah, ketika dihidupkan motornya pasti ini bisa nyampe lebih dari 42 PSI ya. Nah, ini bisa berada di 44 PSI untuk maksimalnya. Nah, itu sangat normal sekali ya, karena standarnya untuk tekanan full pump itu 40 sampai 42 ataupun 44 PSI, jangan kurang dari 30 kalau misalkan motornya mau responsif ataupun bertenaga. Kalau misalkan di bawah 30 PSI motor tidak akan bertenaga dan tidak akan enak saat dikendarai. Nah, kita bisa lihat sendiri maksimalnya ini 44 PSI, dan jangan sampai lebih. Kalau misalkan lebih dari 50 PSI nanti injektor bisa jebol karena terlalu over tekanannya ya. Nah, oke, tinggal kita lepaskan lagi, kita pasangkan langsung ya, kemudian tinggal kita tes motornya. Nah, setelah saya hidupkan dan rasanya enak sekali ini ya, udah responsif kembali saya coba, pokoknya udah mantap. Jadi begitulah teman-teman tutorialnya.